Podcast pembawa bencana, itulah julukan sekaligus sindiran netizen pada podcast Denny Sumargo. Faktanya, secara beruntun di tahun 2021, korban-korban berjatuhan usai berbincang dengan Densu. Dari Laura Anna, Vanessa Angel, dan Bibi Ardiansyah, peramal kondang Bayu sampai Dorce Gamalama. Kematian Emeril Khan Mumtaz kian membuat publik percaya jika podcast Densu benar-benar keramat, bahkan kutukan. Anehnya lagi, semua yang meninggal ternyata mengenakan baju berwarna biru saat di podcast Densu, termasuk Ridwan Kamil. Dari penerawangan pakar spiritual terungkap Densu memiliki kodam dengan aura warna biru dari leluhurnya. Mungkinkah kodam warna biru ini yang membuat podcast Densu keramat? Ada aura mistis di sini. Aura mistis yang diselimuti aura biru. Artinya adalah aura biru ini yang akan membawa suasana ya, suasananya mistis, dan juga di sini juga ada aura sebagai ada seseorang, ada aura kodam di sini, kodam dari beliau sendiri, di mana beliau sendiri itu ada masih dari keturunan Surakarta ya, artinya adalah kodam yang ada di dalam diri Denny Sumargo ini juga kuat. Ada kodam dari leluhur beliau yang menempel di diri beliau dan membisikkan atau memberitahukan tentang kemungkinan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sebenarnya tidak ada yang aneh dari podcast Densu, seperti umumnya podcast selebritis. Misal podcast Irfan Hakim atau Gilang Dirga, isinya perbincangan saja. Namun satu hal yang membedakan dan kini terasa menakutkan adalah pertanyaan-pertanyaan Densu terkesan menantang takdir. Mungkinkah Densu sendiri tak sadar saat melontarkan pertanyaan yang menggiring narasumbernya menyerempet kematian? Seperti saat Ridwan Kamil yang diminta memilih kehilangan istri atau anak, yang dijawab lebih memilih bersama istri. Yang mengejutkan, kekuatan gaib Densu itu bukan hanya terjadi pada bintang tamu podcast, tapi juga pada ayahnya sendiri. Sang ayah yang seumur hidup tak pernah dilihat Densu mendadak meninggal dunia hanya 1 hari setelah bertemu Densu. Saya ketemu bapak saya. Selamat malam Denny. Selamat malam Om. Duduk. Saya duduk. Kata pertama yang keluar dari mulut dia, Papa minta maaf. Di situ dia menangis. Peluk saya lama. Besoknya saya ditelepon. Dia berpulang. Saya agak shock sih waktu itu. Apa ini rencana Tuhan? Atau karena dia udah tahu dia akan pulang, dia ingin ketemu saya? Rasanya sulit dibantah, ada misteri dan juga kodam gaib pada diri Densu. Jika ditelisik lebih jauh, Densu memang sangat dekat dengan kejadian mistis dan makhluk astral. Salah satu pengalaman bisnisnya terjadi ketika di malam 1 Suro tahun 2017. Ia berziarah di petilasan Nyi Roro Kidul, Sukabumi, yang dipercaya sebagai istana kerajaan Nyai Roro Kidul di Pelabuhan Ratu. Pernah melihat langsung di Pelabuhan Ratu, tapi putih. Dia begini, seperti ular. Ini jelas di mata saya karena saya orang yang sangat denial ya, maksudnya nggak ada lah begitu, saya nggak mau anggap gitu loh, karena biarpun dia ada saya nggak mau diganggu, saya nggak mau lihat juga karena itu sangat mengganggu. Ini dia terbang, dia naik ke atas seperti ular.
di daerahnya Pelabuhan Ratu. Waktu itu saya lihat mata batin saya katanya sudah dibuka, sudah terbuka. Saya tahu, cuma saya nggak pernah mau ngasih tahu orang. Semua itu tergantung dari hati orang, mau terhadap manusia, mau terhadap alam, mau terhadap makhluk gaib. Kalau kita memang hatinya bersih, kita hatinya tulus, itu pasti mereka juga tahu, gitu. Kuatnya aura gaib pada diri Densu ditambah jatuhnya para korban membuat netizen ramai-ramai meminta menghentikan podcastnya. Setelah mendengar desakan netizen, Densu merilis video permintaan maaf. Tetapi ternyata video itu adalah video lama yang diedit. Ada kesan Densu belum menganggap serius opini netizen. Tapi faktanya, sampai detik ini ia belum lagi mengunggah video podcastnya. Hanya ada sebuah video yang memperlihatkan ia tengah makan di pinggir jalan dan membenarkan podcastnya sudah ditutup. Benarkah Densu khawatir bakal kembali terjadi sesuatu yang tak diinginkan? Dan saya hilaf, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya minta maaf. Semoga kalian bisa memaafin saya. Kasian banget nih orang makan mie ayam pinggir jalan. Bang, lu makan mie ayam di pinggir jalan gara-gara nggak punya duit ya? Podcast lu ditutup ya bang? Tuh, tega banget lu netizen. Kasian guys, dia cuma punya duit 10.000. Gua bayar sendiri.